hasil kerja kelompok kami untuk UTS implementasi basis data. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan atau memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, yaitu Danang Joyo Widodo. Lalu selanjutnya ada ketua kelompok kami, yaitu Mas Ahmad Taiful Azza. Lalu yang kedua ada Mas Lukman Nur Hakim. Yang ketiga ada Mas Afrian Desta Pratama. Untuk anggota kelompok kami yang terakhir ada Ahmad Safri Nazim, yaitu mahasiswa KSK, yang video perkenalannya akan saya tampilkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safri Nazim dengan NIM 52023110016. Untuk yang selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan langkah-langkah praktik yang telah dilakukan. Untuk yang pertama ada analisa untuk IRD dari studi kasus yang telah diberikan. Lalu kami membuat gambar sebuah IRD menggunakan sebuah browser aplikasi atau tools. Lalu kami memasukkan IRD tersebut ke dalam PowerPoint. Selanjutnya ada transformasi IRD ke dalam tabel menggunakan DBMS MySQL dengan beserta pembuatan database, tabel, dan pengisian data dalam tabel. Yang terakhir ada pembuatan 3 contoh query menggunakan operator DML. Untuk video atau langkah-langkah praktiknya akan kami tampilkan setelah ini beserta penjelasan lebih lanjut. Baik, seperti yang dapat dilihat, di sini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Ini adalah analisa dari studi kasus yang telah diberikan. Di sini terdapat analisa IRD dari studi kasusnya. Yang pertama ada identifikasi entitas berdasarkan kasus tadi atau kasus yang telah diberikan. Di sini ada beberapa entitas utama yang perlu dimasukkan dalam sistem EduConnect nantinya. Yang pertama ada kursus. Dari entitas ini berisi informasi tentang berbagai kursus atau program-program yang disediakan oleh EduConnect. Lalu ada peserta atau orang yang nantinya akan mendapatkan kursus, siswanya atau sang pendaftar. Lalu ada instruktur, yaitu data pengajar. Lalu ada entitas jadwal kelas yang berisi dari waktu dan tempat serta ya seperti jadwal-jadwal seperti biasa atau data jadwal yang diperlukan untuk kursus nantinya. Yang terakhir ada entitas pendaftaran, yaitu ini adalah entitas relasi antara peserta dan kursus yang diikuti. Di sini ada desain tabel, hubungan antar tabel atau atribut dari entitas-entitas yang telah ada tadi. Dari entitas kursus, di sini ada atribut ID kursus sebagai primary key, nama kursus, deskripsi, durasi, dan biaya. Lalu untuk entitas peserta ada ID peserta sebagai primary key, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk instruktur, ini memiliki ID instruktur sebagai primary key, lalu diikuti nama, keahlian, nomor telepon, dan email. Dan ada jadwal kelas yang memiliki ID jadwal sebagai primary key-nya, ID kursus sebagai foreign key, yang diambilkan dari entitas kursus yang di atas. Lalu ada ID instruktur yang juga diambil dari tabel instruktur atau entitas instruktur sebagai foreign key. Lalu ada tanggal waktu. Yang terakhir ada entitas pendaftaran dengan atribut ID pendaftaran sebagai primary key, ID peserta sebagai foreign key yang diambil dari entitas peserta, ID jadwal yang diambil dari jadwal kelas sebagai foreign key. Lalu ada tanggal pendaftarannya. Untuk dari kasus EduConnect sendiri, ada beberapa relasi antar tabel yang akan dibentuk dari analisa IRD yang telah dilakukan di atas. Yang pertama ada relasi antara kursus dengan jadwal kelas yang memiliki relasi one to many atau satu ke banyak.
Lalu ada relasi instruktur dengan jadwal kelas yang memiliki relasi satu ke banyak atau one to many. Lalu ada peserta dengan jadwal kelas dengan relasi many to many. Yang terakhir ada relasi pendaftaran. Ya, ini memiliki relasi banyak ke satu dengan peserta dan jadwal kelas. Seperti yang terlihat di sini ada diagram relasi antara EAD-nya. Lalu selanjutnya ada pembuatan gambar atau tabel atau diagram alirnya dari data-data ini yang akan digambarkan oleh saya atau ketua kelompok kami, Mas Taufikul Adha. Bisa? Oke, di sini kami telah menyiapkan 5 tabel yang terdiri dari yang pertama ada instruktur, kursus, kemudian jadwal kelas, peserta, dan juga pendaftaran. Nah, masing-masing tabel memiliki atributnya tersendiri, yaitu misalnya ID instruktur sebagai primary key, terus nama, keahlian, nomor telepon, email. Dan kursus ada ID kursus, nama kursus, deskripsi, durasi, biaya. Dan kemudian jadwal kelas terdiri dari ID jadwal, ID kursus, ID instruktur, dan tanggal waktu. Kemudian peserta terdiri dari ID peserta, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Dan yang terakhir ada pendaftaran yang terdiri dari ID pendaftaran, ID peserta, ID jadwal, dan tanggal pendaftaran. Dan kemudian kami akan menghubungkan relasi antar entitas tersebut. Yang pertama ada instruktur ke jadwal kelas. Nah, ini relasi yang terjadi yaitu one to many yang dimana artinya satu instruktur bisa mengajar beberapa kelas maupun sebaliknya itu beberapa jadwal kelas dapat diajar oleh satu instruktur. Selanjutnya ada entitas kursus dan juga jadwal kelas. Ya, entitas yang terbentuk sama yaitu one to many, di mana satu kursus bisa memiliki beberapa jadwal kelas dan sebaliknya jadwal kelas dapat dimiliki oleh satu kursus. Selanjutnya jadwal dan pendaftaran. Relasi yang terbentuk juga masih sama yaitu one to many yang berarti satu jadwal kelas dapat terkait dengan beberapa pendaftaran dan maupun sebaliknya beberapa pendaftaran dapat dikaitkan dengan satu jadwal kelas. Terakhir. Dan selanjutnya yang terakhir ada entitas antara peserta dan juga pendaftaran di mana ada relasi yang terbentuk yaitu one to many juga, di mana satu peserta dapat mendaftar pada beberapa pendaftaran dan maupun sebaliknya beberapa pendaftaran dapat didaftar oleh satu peserta. Baik, mungkin itu saja penjelasan untuk penggambaran diagram dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lukman Nur Hakim akan melanjutkan mengimplementasikan ARD-nya menjadi database MySQL. Untuk pertama kita akan buat database-nya dulu. Buat database. Untuk namanya kita beri nama Azure Learning. Kita akan dulu kita
kita gunakan database-nya. Untuk selanjutnya di sini ada 5 tabel. Kita akan membuat satu-satu. Oke. Nama tabel pertama tabel kursus. Dengan pertama ID kursus. Kita nilai faktor. Dan memiliki untuk selanjutnya nama kursus. Selanjutnya kita pilih durasinya menggunakan tipe data faktor. Kita juga berikan biayanya di sini. Agar lebih cepat ini untuk tabel yang lainnya akan dipercepat nanti. Akan kita percepat pembuatannya.
sudah selesai untuk tabelnya, kita sudah jadi tabelnya. Untuk selanjutnya kita akan buat tabelnya. Yang pertama tabel kursus, tabel peserta, tabel instruktur, dan tabel jadwal kelas. Terakhir tabel pendaftaran. Untuk pertama kita akan mengisi tabelnya dulu. Dari tabel kursus. Nama kursus. Durasi 4 bulan. Dan biaya 300. Agar lebih cepat untuk pengisian tabelnya akan kita percepat di videonya.
Ini sudah, ini untuk isi dari tabelnya sudah. Kita coba akan tampilkan ini. Kursusnya sudah ada. Selanjutnya kita akan mengisi bagian tabel instrukturnya dulu. Untuk menghemat waktu, pada pengisiannya akan dipercepat lagi. Sudah jadi untuk tabel instrukturnya, isi dari tabel instrukturnya. Kita akan masukkan
dijalankan. Yang untuk tadi ada yang salah, kita akan masukkan lagi untuk isi dari tabel instrukturnya. Sudah bisa. Nah, kita akan mencoba lihat isi datanya.
Kabeh, Cuk. Iki apa diisi kabeh iki, Cuk. Diisi kabeh iki. Lagi lho kok sih. Berarti mek ngisi tabel langsung anu isi isi ngasih anu tabel tok ya berarti yo. Presentasi ya men presentasi Iki ambil isi tabelnya berarti langsung tapi pintu tuh bisa wah sumpah isi tabelnya langsung apa ya? sumpah aku ini caranya boleh materi mereka mau mulai tapi tuh sumpah bisa tuh kok itu ayo saya Iki pun data langsung lagi tok ini. Itu. Oi oi. Iki pun data langsung lagi tok ini. iya Sedulur Bang. Ini sini sudah untuk masukkan isi-isi dari tabelnya. Selanjutnya kita akan mencoba query-query-nya. Yang pertama kita akan menggunakan yang untuk ini yang khusus select bintang form tabel khusus di mana biayanya kurang dari sama dengan 600.000. Ini untuk hasilnya ada seperti ini. Selanjutnya kita akan gunakan select bintang form struktur select bintang form struktur keahliannya keahlian select IP salah kalian IP selanjutnya kita menggunakan yang akan mencari yang keahliannya PS dengan select bintang form struktur keahlian sama dengan PS tidak ada karena di sini menggunakan koma. Ini seharusnya menggunakan PS
Nah, ini harusnya ada. Ada. Selanjutnya kita cari bintang dari tabel khusus query yang biayanya Rp400.000 sampai Rp600.000. Coba untuk yang biaya segitu ada 4, yaitu Science Learning, Science Expert, Indonesia, dan Japanese. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panas banget, Pak.